Oke, dengarkan baik-baik ya. Nah, kemarin kita sudah belajar kalkulus diferensial ya. Nah, sekarang kita belajar tools matematika lagi, yaitu tentang kalkulus integral ya. Yang pertama ini. Ini kita bahas tentang kalkulus integral ya. Nah, sebagaimana kemarin kita punya kalkulus diferensial, sekarang kita punya kalkulus integral. Nanti ada 3 macam dari kalkulus integral ini. Itu ya. Ada yang namanya integral garis, ada yang namanya integral permukaan, ada yang namanya integral volume ya. Nah, ini seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya tentang integral garis sini. Nah, di sini deh. Nah, bagaimana ekspresi dari integral garis itu, gitu ya? Nah, kalau kita punya misalkan seperti ini ya, deh ya. Nah, kita harus pahami dulu poinnya. Nah, baru kita bahas soal-soalnya. Ini kita punya garis X, Y, dan Z, gitu ya. Kita punya titik di sini titik A dan di sini titik B, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita punya garis panjang ini, seret, gitu ya. Nah, maka kalau ini garisnya sepanjang L, berarti kalau kita ambil sampelnya itu sebesar DL ya. DL itu adalah elemen panjangnya di sini. Nah, yang mana kita ini hitung garisnya dari titik A, jadi ya, bergerak dari A hingga menuju ke B. Maka ekspresinya kita nyatakan dalam integral, yaitu integral garis. Nah, misalkan vektornya adalah vektor A, ini dl, ini dari A sampai B ya. Ini artinya adalah integral garis ya pada suatu vektor dari titik A ke titik B ya. Ini integral garis vektor A ya. Nah, dari titik A ya menuju B. Nah, seperti itu. Oke ya. Seperti itu. Nah, atau kita bisa juga katakan kita itu sedang menjumlahkan setiap titik ya pada segmen-segmen ini ya. Kita jumlahkan semuanya sepanjang titik A menjadi titik B gitu ya. Nah, kalau kita misalkan punya seperti itu, nah, maka kalau kita punya bentuknya seperti ini, integral ada tutupnya ini, maka ini artinya itu adalah bedanya apa? Ini integral pada permukaan tertutup, ya. Nah, itu. Kenapa? Karena di sini ada lingkarannya, itu ya, seperti itu. Nah, kita misalkan aja ya, nah, contoh soal nih. Nah, contoh soal ya. Nah, ini. Nah, oke. Jadi kita misalkan punya ya. Nah, misalkan kita punya hitunglah ya gitu. Nah, contohnya ini nomor 1 gitu ya. Nah, ini hitunglah itu ya. Integral garis. Nah, itu ya dari fungsi A gitu ya. Nah, ini y kuadrat x tambah 2x y plus 1. Ini ya misalkan ya y. Nah, seperti ini ya. Dari titik A gitu ya. Ini 110 gitu ya ke B itu misalkan saja 220 gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, itu ya. Jadi ini kalau misalkan kita gambarkan ya ilustrasi ya. Nah, di sini kan titiknya ada dua macam aja. Nilai pada X pada Y ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu jadinya seperti ini deh. Nah, gini ya. Misalkan ini titik X, ini titik Y, gitu ya. Nah, ini X-nya 1,1 ya. Nah, berarti ini X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 1 ini ya. Nah, ini sebagaimana ini.
dan ini 2, 0 ya, berarti X nya 2, ini ya, Y nya 2 gitu ya. Nah ini adalah titik A, ini ya, yang ini adalah titik B. Terus nolnya kemana mas? Nolnya kan nggak ada, nilai Z nya 0, berarti gak usah digambarkan, berarti dari sini. Nah ini ya titik. Jadi kita integralkan nih dari sini ya, kita gerakkan dulu ke sini terus ke sana gitu ya. Nah ini kita sebut dengan garis satu, yang ini kita sebut dengan garis 2 gitu ya. Nah seperti itu. Atau kita juga boleh langsung mengerjakan dari sini ke sini, kita sebut ini dengan ini ya, ini kan ini dari sini ke sini kita sebut dengan cara satu ya. Atau kita boleh juga langsung dari sini ke sini, boleh juga kita sebut dengan cara 2 gitu ya. Dua-duanya sama-sama benar gitu ya. Nah sekarang kita tanyakan ini. Nah itu ya, kita tahu ya bahwa nanti kalau elemen garis bentuknya kartesian ini ya, kalau bentuknya kartesian dl nya itu adalah ini ya, dx x tambah dy y tambah dz z gitu ya. Nah ini jangan lupa ini. Nah itu kita mau pilih yang mana? Kita misalkan mau pilih yang ini. Nah ini ya, titik I ini ya. Nah kita ambil lintasan 1 ya. Nah ini kita ambil lintasan 1. Nah terserah, kalau kita mau pilih lintasan 1 berarti nanti kita punya 2 langkah ya. Berarti kita kerjakan dulu yang bagian I dan yang bagian Romawi 2 yang ini ya. Nah seperti itu. Nah kita kerjakan dulu masing-masing. Pada Romawi 1 gitu ya. Nah ini rumusnya apa? Integral dari A dot dl gitu ya. Nah ingat ya, pada Romawi 1 itu kan garisnya gini ya, ini Romawi 1 ya, ini kan garisnya gini, yang I ini ya. Karena ini garisnya pada arah sumbu X ya kan, lurus ke kanan kan, berarti dl nya nanti yang kena itu hanya dx saja gitu ya. dl nya itu hanya pada arah dx saja. Nah gitu ya, karena kan ini ke arah sana ya. Nah ini itu ya. Nah itu, jadi kita tuliskan gitu ya. Nah ini. Jadi pada Romawi 1 itu mana dia tadi, dl nya itu dx ya. Nah kok bisa dikatakan pada arah sumbu X? Nah ini ya, ini loh. Nah itu ya, seperti itu. Nah kita masukkan aja titiknya dari mana mas? Dari sini itu yang mana? Di sini itu nilainya kan 110 ya. Nah ini x nya 1, y nya 1, y nya 0. Terus bergerak ke sini ya, ke sini nih. Nah ke situ. Nah nilainya berapa itu? Di sini x nya 2, y nya 1 kan. Nah x nya 2, y nya 1, z nya 0 gitu ya. Makanya 210. Nah di sini kan nilainya 210 gitu kan ya. Nah masukkan nilainya di nilai A nya tadi kan itu ya. Nah itu ya. Nah ini kita agak ke bawah ya. Nah ini dl, ini dx ya. Nah, terus masukkan ini A nya itu, A nya kan tulis ya, y kuadrat x tambah 2x y plus 1 y gini ya. Nah ini dot dx ya. Nah gitu kan ya. Nah masukkan titiknya dari mana? Dari 1, 1, 0 ke 2, 1 ke 0 gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat di sepanjang garis 1 di sini itu ya, nilai y nya kan tetap ya. Nilai y nya tetap. Berapa nilai y nya? Nilai y nya itu 1 di sini ya. Nah, nilainya kan y nya tetap, nilainya 1 gitu ya. Jadi makanya kita bisa langsung masukkan nilai y nya 1 di situ, ini ya, dan y nya 1. Nah ini ya, ini loh, garis lurus ini loh, ini kan y nya 1 di sini ya. Nah itu ya. Nah itu, jadi kalau kita masukkan 1 berarti ini sama dengan ini integral dari 110 ya, ini ke 210, y nya 1, berarti tulisannya 1 ya. 1 kuadrat kan 1, x tambah 2x, 1 tambah 1 kan 2 ya. Nah ini ya, ini dot dx x gitu ya. Nah berarti ini kalau kita tuliskan di sini
integral 110 210 gitu ya. Ini x itu 2 kali 2 4 ya. Nah ini 4 y topi ya. Nah, ini dot dx x ini ya. Nah seperti itu deh. Nah kalau kita hitung di sini, kalau kita lihat ya, ini kali ini kan habis ya, x dot dx x ini kan sama kayak dx x dot x ya, ini kan satu kan, which is ini hasilnya dx. Tapi kalau ini y dot x, nah itu hasilnya 0. Nah ingat ya, kenapa? Karena hasilnya tegak lurus. Maka nanti kita bisa lanjutkan ini proses di sini, tuh ya. Nah kita lanjutkan di sini. Tuh, berarti ini kita punya ini sama dengan, tuh ya, ini sama dengan integral ini 110 ya. Nah ini 210. Berarti sisa apa? Sisa x doang. Ini 1 ya. Nah, sisa ini di sini doang, dx nya doang, gitu ya. Nah 4-nya habis kan, ini kan y dot x kan 0. Ya udah, nggak usah dikerjakan sumbu kedua. Integral dx itu apa? Integral dx ya x, gitu ya. Nah, berarti nilai x-nya kita ambil nilai x-nya aja. X-nya di sini cuma ada, kalau kita lihat batasnya ya, dari 110 sampai 210 ya. X-nya dari 1 sampai 2. Masukkan ini. Berarti kan terus ini kemana Mas? 1 sama 0-nya nggak usah dipakai karena kan 1 kan y, 0 kan z. Sedangkan di sini kan nggak ada y, nggak ada z. Berarti ini masukkan nih, x-nya 2 kurangi 1 berarti 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi nilainya 1. Nah, nanti dengan cara yang sama itu ya dia. Dengan cara yang sama kita bisa cari juga untuk lintasan 2. Tuh. Ini ya. Lintasan 2. Yang mana itu? Yang ini tadi. Nah, ini ya. Oke, lintasan 2 ya kita rumuskan dulu ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya kan ini ya, integral dari bentar, kita belum tahu titiknya nih. Lintasan 2 itu mana Mas? Lintasan 2 itu yang ini loh, yang tegak ini, garis yang lurus ini. Nah ini ya, dari mana titiknya? Dari sini ya, which is nilainya 210 menuju ke sini. Berapa nilainya di B ini? B tadi kan nilainya itu adalah 2 ya. Nah seperti itu deh. Jadi itu berangkatnya dari mana? Dari itu ya, dari 210 ke 220 ya. 0 ke 220 ya. Nah seperti itu. Nah terus di sini kita cek ya, A nya tadi apa? Ini kan 21 itu ya, kita kerjakan ya. Nah dari mana itu? Dari 210 220 ya. A nya tadi kan besarnya itu ya, y kuadrat x tambah 2x y plus 1 itu ya. Y kuadrat x tambah 2x y plus 1. Nah dot, hati-hati. Nah kalau kita lihat ini kan garisnya tegak ya. Ini garis yang ini sekarang, ini kan garisnya kan tegak kan. Tegak itu searah sumbu apa? Searah sumbu y. Nah makanya kalau kita lihat di sini kalau sumbu tegak itu dl-nya itu sama dengan dy, itu ya. Nah terus kalau kita lihat nilai apa yang paling nampak di sini pada sumbu tegak ini ya, pada sumbu tegak ini kan, ini loh. Nah ini loh, pada sumbu tegak ini nilai paling nampak itu ini, x-nya 2 ya kan, selalu 2 kan di sini kan. Nah itu ya, berarti dy 100 masukkan kalau x-nya 2. Nah itu ya. Nah masukkan ke situ. Nah berarti ini 210, yang ini 220 nih, itu ya. Y kuadrat ya, y kuadratnya tetap ya, x nya kan 2 ya, berarti 2 kali 2 y plus 1. Nah ini y ya. Nah dl nya jangan lupa dy y ya. Nah, hati-hati ada perkalian dotnya. Nah kalau kita masukkan di sini, berarti ini jadinya ini dari 210 menjadi 220 kan. Ini berarti kan ini y kuadrat
ini ya, y kuadrat x tambah 2 kali 2 4 kan, ini y plus 1 y, nah ini dot dy. Nah ya, kalau kamu lihat deh, yang ini x didotkan dengan dy itu kan hasilnya 0 kan ya, karena x dot y kan 0. Ini ya, ini kan harusnya ada y nya. Nah ini kan kalau kita dotkan x dot y itu hasilnya 0, tapi yang ini y dot y itu hasilnya 1 ya. Nah itu kan, makanya kita hanya peduli nilai yang tidak 0. Nah jadinya ini 2 1 0 2 2 0, ini habis ya suku pertama ya, cancel ya. Berarti ini 4 nya tak keluarin, yang ini y plus 1 d dy gitu ya. Nah ini kalau kita integralkan, nah kamu harus bisa integral di kalau kalkulusmu kan A kan. Nah ini kamu integralkan y plus 1 dy kan. Nah ini jadi 2 suku kan, integral y dy tambahkan integral 1 dy ya. Integral y dy itu kan setengah y kuadrat ya. Nah integral dy adalah y gitu ya. Jadi kalau kamu masukkan di sini, nah 4 hasil integralnya itu adalah setengah y kuadrat tambah y. Nah batasnya dari mana? Dari 2 1 0 gini ya, menuju ke 2 2 0. Nah kalau kamu lihat deh, yang di sini kan nilai yang ada kan hanya ada y kan, berarti dipakai yang ini, yang y ya. Berarti masukkan nilainya ini, berarti di 4 setengah ya, y nya kan 2 kan, masukkan ya 2 kuadrat tambah 2 dan dikurangi batas yang bawah nih. Nah ini setengah 1 kuadrat tambah 1. Nah gini ya, ini coret ya, 2 tambah 2 kan 4 ya. Nah ini terus ini 1 tambah 1 kali setengah tambah 1 3/2 ya, 4 dikurangi 3/2 ya. Nah ini gini tuh. Nah oke, ini kan 1 ya, 1 kali setengah tambah 1 3/2 ya. Nah gini toh, 4 dikurangi 3/2 itu berapa deh? 4 kali 2 2 kali 3 6 ya, 5/2 ya. Nah gini ya, ini coret 1 coret 2 kali 5 10 ya. Jadi kesimpulannya apa deh? Kalau kita jumlahkan nilai dari lintasan 1 ini tambah ini itu dijumlahkan jadinya 11 ya kan. Tahu dari mana? Yang tadi hasilnya 1, yang ini hasilnya 10. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat tadi pada nilai ini ya kan gini toh. Ini A-nya ya. A-nya tadi kan 1 1 0, yang ini 2 1 0, yang ini B ini kan 2 2 0 ya. Ini I, ini 2. Tadi kita gunakan dari sini ke sini, itu caranya ada banyak. Bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu, which is tadi kalau kita jumlahkan integral A dot dl dari lintasan dari cara 1 gitu ya, dari cara 1 tadi ya, ini kan 1 kan, itu adalah 10 tambah 1 hasilnya 11. Nah, itu ya hasilnya 11. Nah nanti tugas D500 coba buktikan ya, gimana kalau kita pakai cara ini dari sini ke sini. Nah ini ya lintasan 2, coba deh buktikan deh nanti ya di rumah ya. Ini nanti kalau kita masukkan integral A dot dl itu nanti pada cara kedua hasilnya harus 11. Nah itu buktikan ya, seperti itu. Oke ya, buat PR itu. Nah oke, aman ya kayak gitu. Nah nanti juga ada selain integral garis itu ya, nah nanti ada juga yang namanya integral permukaan itu ya. Yang ini tadi kan sudah ya, integral garis ya. Nah ini sekarang yang kedua itu adalah integral permukaan.
gitu ya, integral permukaan gitu ya. Nah, jadi permukaan gimana? Ya kita gambarkan saja permukaannya. Gini ya. Nah, itu. Nah, ini adalah x, y, z, gitu ya. Nah, maka kita punya suatu permukaan. Nah, kita misalkan punya permukaan random seperti ini ya. Nah, ini permukaannya ini sebesar dA gitu ya. Nah, ini. Nah, itu. Maka nanti kita simbolisnya gimana? Integral. Nah, ini terhadap surface ya, area ya, A gitu ya. Ini ini kita punya surface ya. Nah, surface itu S gitu ya. Nah, ini A dot dA gitu ya. Artinya apa ini, Mas? Artinya kita sedang melakukan operasi integral pada vektor A, nah, untuk ya seluruh ya permukaan, nah, permukaan S ya. S itu artinya surface ya. Nah, itu surface itu luas itu ya, seperti itu deh itu ya. Nah, nanti kita juga bisa lakukan apa namanya, pelajari contoh soalnya ini ya, contoh operasinya ya. Nah, ini tak contohkan nih, tadi kan nomor 1 kan, sekarang nomor 2 ya. Nah, ini coba ini hitung ya, hitung integral permukaan gitu ya, itu ya, permukaan dari vektor A gitu ya, itu sama dengan 2xz. Nah, gini misalkan ya, tambahkan x plus 2y ditambahkan y z kuadrat min 3z ini ya. Nah, ini ya, pada itu ya. Nah, ini tuh mungkin agak susah pada gambar. Nah, ini ya, ini pada gambar ini. Nah, kita buat gambarnya. Kita misalkan punya kubus seperti ini deh, itu ya. Nah, ini x, y, z itu ya. Nah, ini kita punya kubus nih. Nah, ini deh. Nah, karena ini kan permukaan ya, pertanyaannya permukaan mana yang kita ambil? Ya, kita nggak usah ambil semua ya, kita ambil 5 bagian aja. Pertama, sisi yang depan. Ini ya, sisi yang depan. Nah, ini ya sisi yang depan. Ini sisi 1 ya. Nah, sisi 1 ini. Itu ya. Terus sisi mana lagi deh enaknya? Sisi yang belakang ya. Sisi yang belakang tuh yang ini. Kubus bagian yang belakang ya. Ini sisi 2. Terus sisi 3 itu yang ini. Ini ya, sisi 3. Terus ada juga sisi 4 bagian sini. Terus kita ambil lagi sisi 5 yang atas. Ini ya. Nah, seperti itu. Kita ambil 5 sisi aja pada gambar kubus 5 sisi ya. Nah, gitu. Itu. Jadi yang bawah nggak usah. Yang ini nggak usah ya. Nah, itu ya. Hanya bagian itu saja. Itu ya. Nah, kita bisa hitung masing-masing. Misalnya ya, kan tadi kita rumusnya apa? Rumusnya adalah integral A dot dA ya. Nah, pada surface. Kita ambil dulu pada sisi 1 ya. Pada sisi 1 itu yang mana, Dek? Sisi yang kubus tampak dari depan, ya. Sisi depan itu. Nah, sisi depan itu bagaimana? Nah, kita buat aja integral ini ya, A dot dA. Nah, gitu toh. Nah, permukaan 1 gitu ya. Nah, dA-nya tuh gimana? Yang bagian depan itu. Nah, kalau kamu lihat pada bagian depan, ya sisi kubus yang depan itu, ini ya, nomor 1 itu bidangnya itu ada pada bidang Y dan Z. Ya kan ya? Kan gini kan? Nah, gini kan, tampak depan kan? Ini ada di Y, ini ada di Z. Ya, itu ya. Nah, dan jangan lupa kubusnya ini kita ambil sisinya 2 gitu ya. Kita lupa sisinya. Ini misalkan sisinya ini ya, ini sisinya 2 ya. Ini 2, nah ini 2 gitu ya.
Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di sini D, ya, DA-nya karena ini pada bidang Y dan Z, ya pada bagian satu itu. Nah, ini pada bagian satu itu, maka DA-nya itu ya DY DZ. Madep kemana itu kubusnya? Madep ke sumbu X. Ya, sumbu X itu sumbu yang di depan HP-mu sekarang itu, yang kamu lagi tidur-tiduran sekarang itu. Nampak ke kamu, ya, atau laptopmu sekarang. Jadi itu nampak ke hadapanmu, sisi satu itu ya. Makanya itu DX. Nah, iya. Maksudnya tidur-tiduran gimana, Pak? Nah, itu ya. Kamu jangan tidur-tiduran, itu nyindir aja. Itu ya. Itu. Aku Madep. nggak tidur, Pak. Ini dari tadi nulis Ya. saya. Ya, itu ya. Kamu pahami aja itu ya. Maksudku biar kamu fokus. Itu ya, kamu lihat ya. Kalau kamu HP-mu taruh di situ sekarang atau laptopmu, HP-mu tegakkan, layarnya kamu itu sumbu X artinya. Itu ya. Dan HP-mu itu sekarang itu adalah sisi Y dan sisi Z. Itu ya, DY DZ. Jadi kalau kamu gabungkan deh A-nya gitu ya. Nah, itu kalau kamu gabungkan A-nya itu jadinya, nah ini itu A-nya itu kan gini ya. Nah, tadi itu ini panjang sekali, tapi tak coba kita tuliskan aja ya. Nah, 2xz x topi tambah, tapi ini harusnya bisa kita reduksi loh. dy tambah y z kuadrat min 3 z ya. Kita geser kiri deh. Nah, ini ya. Nah, ini. Tuh. Nah, DA, aduh sorry. DA-nya itu adalah, nah, itu DY DZ X ya. Nah, ini bukan DX, X ini. X topi ya. Nah, arahnya ke sumbu X. Nah, apa yang paling kelihatan pada sisi ini? Apa yang paling kelihatan? Bahwa sisi ini itu berada pada X-nya segini itu 2. Ya, X-nya 2. Nah, itu kan pada sisi 2. Artinya apa? Kalau pada sisi 2 itu, nah, artinya nanti ini kita bisa gambarkan ya, tuliskan lagi X-nya 2, masukkan ya. Masuk ke sini. X-nya ini 2. Nah, ini ya. 2, X-nya 2. Berarti kan 2 kali 2 4 ya. Berarti ini sisi 1, 2 kali 2 4, 4Z X topi, 2 tambah 2 4 ya, 4Y topi, tambahkan apa itu, tambahkan apa lagi itu. Nah, Y Z kuadrat min 3 ya, tuh, min 3 Z, nah, dot dy dz x itu ya. Nah, seperti biasa deh, gak usah susah-susah. Ini kan Y topi ya, ini kan Y topi, ini X topi, kamu kalikan, dotkan, ini 0. Ini juga, ini Z topi, ini X topi, didotkan, ini 0. Artinya apa? Yang ngefek hanya yang ini toh. Artinya apa? Kita punya integral 4Z ya, keluarkan aja Z-nya, X sama X-nya kan didotkan 1 kan, sisanya jadi D Y D DZ ya. Nah, di sini ada apa nih? Ada 2D ya. DY DZ. Artinya apa? Kita merumuskan integralnya harus 2 juga ya. Integralnya lipat 2. Nah, ini juga lipat 2 ya. Nah, Y-nya dari mana? Y itu sumbu Y dari sepanjang 2 kan? Berarti Y-nya dari 0 sampai 2, Z-nya juga dari 0 sampai 2 ya. Ini kumpulkan deh. Kumpulkan yang Z sama Z ya. Nah, kumpulkan ya. Berarti ini integral Z dz 02 integral dy 02 itu ya. Nah, seperti itu. Dan nanti kamu selesaikan itu ya, tak taruh di sebelahnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini integralkan lah ya. Ini ketemu nanti integral Z dz kan setengah Z kuadrat ya, dari 0 sampai 2, integral dy itu Y dari 0 sampai 2. Nanti ini kalau kamu masukkan hasilnya ini 16 ini, 1, 2 ya.
2 berarti ini masuk batas Z-nya 2 kuadrat min 0 kuadrat ya, kalikan ini batas Y-nya masuk ini sini, 2 dikurangi 0 ya, 4 kali 2 8 kali 2 16 gitu ya. Tuh. Nah, kita lakukan sepanjang 5 kali ya, 5 kali sebenarnya, atau kita nggak harus 5 kali lah, kita buat 3 sisi lah ya, jangan kita buat apa namanya, tak kerjakan 3 aja ya, nanti sisanya kamu yang coba ya. Nah, ini sisi yang kedua itu yang mana? Sisi yang kedua itu yang ini. Oh sorry, sisi yang kedua, nah itu ya, ini sisi yang kedua itu yang ini, yang belakang ya, pada bagian belakang. Nah, yang mana itu? Yang ini, serot ini kan. Nah, itu ya. Tuh. Nah, tuh pada bagian 2 itu kelihatan. Apa yang paling kelihatan? Bahwa pada bagian 2 ini yang paling jelas itu adalah X-nya itu 0. Dia itu ada pada bidang X-nya sama dengan 0 yang di sini. Nah, itu. Nah, itu kamu harus bisa baca koordinat, Dik. Susah kalau kamu nggak bisa baca koordinat. Pelajaran SMP itu. Nah, terus DA-nya apa, Mas? Nah, kamu lihat pada bidang ini. Pada bidang ini ya, yang belakang ini tak warnai deh. Pada bagian yang belakang ini itu terletak pada bidang Z dan Y, ya kan? Nah, ini kan pada bidang Z dan Y. Nah, berarti ini tulisannya DZ DY. Terus kamu lihat bahwa pada bidang ini itu madep ke belakang, deh. Madep ke sana, gitu kan? Madep ke sana itu pada sumbu X. Nah, kalau ke sini kan X positif, ke belakang itu berarti X negatif. Berarti ini min negatif X. Makanya ini tulisannya minus negatif X. Itu ya. Nah, kamu masukkan itu ke rumus integral ini tadi. Nah, ini ya, biar kita nggak panjang-panjang ini, kita kopas aja lah ya. Nah, ini ya. Nah, copy. Nah, ini kan ya. Nah, ini tinggal modifikasi sedikit aja. Nah, ini ya. Apa itu? Nilai X-nya itu sama dengan 0. Ya. Kalau X-nya 0, ini 0, ini 0. Iya. Nah, kalau gitu kita punya sekarang ini pada sisi 2 ya. Nah, ini integral pada sisi 2. Ini 0 habis ya. Ini sisa 2 Y topi tambahkan ini Y Z kuadrat min 3 Z topi. Ini hasilnya nggak berguna. Kenapa? Ini ya, ingat ya, ini minus ya. Ini minus ya, ada minusnya. Nah, minus ya. Ini kan ada minusnya ini. Nah, kalau kamu kalikan deh, ini Y dot X itu kan hasilnya 0 kan? Sedangkan Z dot X itu hasilnya 0 juga. Jadi ya sudah 0 semua, berarti habis. Nah, nanti pada sisi 2 itu 0. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya, dia. Nanti tugas kamu itu kamu cari ya. Nanti pada sisi 3 itu gimana ya? Pada sisi 4 itu gimana ya? Gitu ya. Sisi 4 itu gimana? Pada sisi 5 itu gimana? Itu ya. Nggak usah tak bahas semua ya, nanti membuang-buang waktu ya. Nah, jadi yang penting itu adalah caranya. Ini ya, ini tugas ya. Tuh juga, ini juga tugas ya. Nah, setelah kamu bisa mencari masing-masing 3, kamu totalkan ya. Totalkan dot DA tadi hasilnya berapa? Pada sisi 1 berapa, sisi 2 berapa, sisi 3 berapa, sisi 4 berapa, sisi 5 berapa, gitu ya. Yang pada sisi 1 tadi kan hasilnya itu adalah 16 ya. Nah, ini 16 tambah 0 tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa, itu ya. Tuh. Jadi kamu hitung itu. Ya. Tuh.
Nah, seperti itu ya. Nah, itu enak kan kalau gini, bisa bahas banyak kalau gini. Nah, nanti ada juga yang namanya yang ketiga ya. Tadi kita sudah bahas integral permukaan, kita sudah bahas integral garis ya. Yang ketiga kita bahas integral volume ya. Nah, ini ya. Integral volume. Namanya juga volume, berarti membentuk suatu apa? Suatu ruang. Tuh ya. Nah, itu. Jadi secara simbolis ya, itu ya. Secara simbolis, berarti kan nanti ini integral volume itu integral misalkan A ya, A d dv gitu ya, pada seluruh V. Artinya apa? Ini kita mengintegralkan, hati-hati. Kalau volume A-nya bukan lagi vektor, tapi ini skalar ya. Nah, kita mengintegralkan skalar A itu ya pada seluruh volume V gitu ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Nah, itu yang nanti kita coba. Nah, yang penting itu kita tahu cara makainya ya. Nah, ini kan kita belajarnya praktis ya, nggak kebanyakan teori. Jadi kita bisa itu. Jadi misalnya aja ini ya, contoh soal ya. Nah, contoh soal misalnya yang ketiga ini. Itu ya, hitung integral volume ya, itu dari T ya, jangan T, A gitu ya, A x y z kuadrat itu ya pada prisma. Kita misalkan prisma ya, prisma berikut. Nah, ya. Nah, sebenarnya kamu tenang aja deh, kamu nggak usah sambil nyatet, nggak apa-apa, nyatetnya dikit-dikit aja nggak apa-apa, karena nanti tak bagikan ya apa materinya plus videonya, bisa kamu ulang bolak-balik ya. Prismanya pilih mas. Nah, prismanya gambarnya kayak gini tuh ya. Ini pada bidang x, y, z ya, ini agak ewok dikit. Nah, ini misalkan prismanya kayak gini tuh ya, ini. Nah, ini ya, prisma segitiga ya. Nah, itu ya. Nah, ini panjangnya satu ya. Kita sisinya segini satu, segini ini satu, terus yang ke atas ini itu besarnya 3 gitu ya. Nah, gitu. Ya, karena ini volume deh. Nah, integral A dv ya. Kita lihat dv-nya ini apa? Kamu harus tahu bidangnya. Bidangnya ini kartesian. Ada x, ada y, ada z. Kalau volume dipakai tiga-tiganya. dv-nya itu apa? dx, dy, dz ya. Dan a-nya itu apa? A-nya adalah x, y, z kuadrat dx, dy, dz. Nah, karena ini ada 3D, ini, berarti ada 3 integral juga. Tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Ya. Kita pisahkan ini deh integralnya. Ada 3 nih. Ada dz, ada dy, ada dx. Pada prinsipnya, ini bisa hitung satu-satu kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini. Pertanyaan berikutnya, batasnya bagaimana? Begitu ya. Yang Z itu kan sumbu yang tegak ya. Ini kan Z kan. Batasnya dari mana? Dari 0 bawah sampai 3. Berarti Z-nya ini, kalau Z-nya kita taruh di belakang, berarti batasnya juga kita taruh di belakang. Ini Z-nya dari 0 sampai 3. Nah, sekarang yang Y bagaimana? Yang Y itu ini. Y itu sumbu ini. Iya, ini Y ya. Y itu dari sini, dari 0 sampai 1. Nah, dia Y-nya dari 0 sampai 1, kan panjangnya 0 sampai 1 kan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang sumbu X itu bagaimana gitu ya, yang X itu ya.
gitu. Nah itu. Nah oke, tuh sumbu x nya itu agak agak apa namanya, sumbu x nya itu agak ribet ya. Kenapa? Karena sumbu ini kan gini, x sama y kan dihubungkan ini ya, ini sumbu x y, yang mana grafik ini kalau kamu buat di rumus matematika ya, ini tuh x nya itu sama dengan 1 min y. Nah kok bisa? Ya kamu ingat pelajaran SMA. Nah itu ya, ini titiknya ini dari mana ini pembuktiannya ini, itu kan x y nya itu kan ada dua ya, ada x01, ini kan 01 kan, sorry 1,0 kan, yang ini y nya ya, sorry yang di sini itu berapa, ini sorry ini 1,0 x dulu dan 0,1 ya. Nah persamaan garisnya ini itu seperti ini, 1 min y. Tuh kamu cari rumusnya itu, rumus persamaan garis pada dua titik ya, ini itu ya. Nah kalau gitu kita masukkan aja ya, bahwa di sini x nya dari 0 sampai 1 min y gitu ya, karena bentuk garis itu. Nah kalau gitu kita masukkan nih dari sini nih, paling gampang kita taruh z nya di belakang ya. Ini ada z kuadrat kan, gitu ya. Terus z nya itu seperti itu. Nah ini kan kita taruh di belakang nih. Nah terus y nya di sini ya, y nya dari mana, 0 sampai 1 kan, y nya kan, ini y. Terus nah, ini x nya gitu ya, dari 0 sampai 1 min y. X nya itu adalah x ini. Nah ini x dx gitu ya. Nah itu tuh, jadi kita bisa integralkan satu-satu itu. Yang ini dulu ya, karena x sama y nya itu berhubungan deh. Boleh juga ini y nya sama dengan, dibalik boleh, ini y sama dengan 1 min x boleh ditukar, ini y nya di dalam, x nya di luar, boleh-boleh aja. Ini kalau kita integralkan gimana deh, setengah x kuadrat ya. Kalau kita masukkan jadinya setengah x nya itu kan 1 min y kuadrat dikurangi 0 ya, ini sama dengan setengah 1 min y pangkat 2 ya. Nah kalau kita masukkan ke sini, berarti ini z nya 0, 3 z kuadrat ya, 0, 1 y, hasil integralnya adalah ini setengahnya keluarin aja ya, setengah 1 min y pangkat 2 dy ya, ini dz gitu ya. Nah integral yang ini, nah ini kalau kamu oprek ini kan jadinya gini ya, integral 01 y, ini kan jadinya kan 1 min 2y plus y kuadrat ya, dy ya. Ini jadinya 01 dikalikan ya, y kali 1y min 2y kuadrat plus y pangkat 3 dy ya, kan seperti ini kan. Nah which is nanti kalau kita integralkan ini hasilnya ini satu-satu deh, 01 y ini ya dy, ini 2 integral 01 y kuadrat ini ya, yang ketiga dy, yang ketiga tambahkan 01 y pangkat 3 dy gitu ya. Nah kamu kerjakan satu-satu, ini jadinya kan setengah y kuadrat ya, dari 0 sampai 1. Yang ini kan integral y kuadrat itu berapa deh, 1/3 y pangkat 3 01, y pangkat 3 itu 1/4 y pangkat 4 01 gitu ya. Masukkan batasnya nih, 1 masukkan ke sini jadinya setengah ya. Nah ini dikurangi, ini sama juga, 1 masuk ke sini 2/3, yang ini 1/4 gitu ya. Nah seperti itu ya. Ini kalau kamu kerjakan, cari ya hasilnya ya, 4, 3, 2, ini kan 12 ya, 6 12 bagi 3 4, 28, 12 bagi 4 3 ya, 6 kurangi 8 min 2 tambah 3 1/12 ya. Nah itu, jadi panjang ini, yang suku yang kedua itu hasilnya 1/12. Nah yang ini jadinya, yang ini setengah integral 0 sampai 3 ya, ini hasil y nya tadi itu adalah 1/12 ya, z kuadrat 1/12 kan, dikalikan ini ya dz itu ya. Nah ini
kamu keluarkan aja setengah sama 1/12 ini, berarti kan 1/24 ya. 0,3 z kuadrat dz itu ya. Integral z kuadrat itu jangan lupa kamu harus tahu kan 1/3 z pangkat 3 ya, dari 0 sampai 3 masukkan batasnya ini, berarti kan ini 1/24 sekali 1/3, batas atasnya masuk ini ya, 3 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 ya. Nah 3 pangkat 3 itu 27 bagi 3 9 ya, berarti ini 9/24 ya. Kita sederhanakan 9 bagi 3 24 bagi 3 adalah 8 ya. Nah seperti itu hasilnya adalah 3/8 gitu ya, seperti itu deh. Nah kita ambekan dulu ya, lumayan menguras tenaga deh. Nah itu kamu harus bisa integral ya. Itu Mas, nggak bisa Mas, ini terlalu susah Mas, ini pelajaran SMA ini, integral ini. Coba kamu tanya anak SMA itu, kamu cek bukumu itu. Iya, rumusnya yang ini loh. Ini ya. Integral x pangkat n dx ini 1/n plus 1. Nah, gini ya. Itu loh rumusnya. Kenapa ini tak ajarkan demikian? Karena nanti penerapannya itu pakai integral juga, medan EM itu. Kita belum masuk ke medan EM-nya loh. Masih pengenalan caranya itu. Seperti itu. Tuh ya. Nah, tapi kamu masalah ujian, kamu gak usah khawatir. Kamu kuasai aja deh apa yang aku tuliskan di sini. Kuasai caranya satu persatu, alasannya. Makanya tugasnya kerjakan. Tuh ya. Seperti itu. Nah, oke. Itu ya. Nanti kalau kamu paham itu, yang berikutnya, kalau kita sudah menguasai kalkulus integral, ya, berikutnya nanti kita bisa memahami teorema fundamental ya. Tuh. Penerapannya di sana. Yang ketiga itu. Yang kedua, teorema fundamental. Nah ini teorema fundamental nanti ada 3 macam deh, itu ya. Nah itu ya. Yang pertama nanti ada teorema fundamental dari gradien, terus ada teorema fundamental dari divergensi, ada teorema fundamental dari curl ya, rotasi gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya? Nah jadi kita sebelumnya sudah tahu ya. Nah misalkan deh yang pertama dulu nih ya, ini review dulu ya, kita nggak usah latihan soal ya di sini ya, terlalu lama ya. Jadi kita misalkan punya ya, yang pertama itu adalah ini ya, yang pertama adalah teorema fundamental gradien gitu ya. Apa ini? Kembali lagi. Ini ya. Ini ya, teorema fundamental gradien ya. Nah, itu. Nah, ini sebelumnya sudah pernah tak singgung ya di masalah yang kalkulus diferensial. Nah, jadi kalau kita punya suatu variabel A ini merupakan suatu variabel skalar ya, skalar 3 dimensi. Nah, di mana variabelnya ini bergerak dari titik A. Nah, jadi misalnya seperti ini deh. Ya. Ini adalah fx gitu ya, ini x gitu ya. Nah, kita punya suatu titik, gini ya. Ini adalah suatu skalar A. Dia bergerak dari titik A gitu ya. Yang mana kalau kita masukkan A, nilainya sebesar FA, kemudian kita gerakkan sampai titik B, titiknya. Nah, sepanjang ini. Which is kalau kita masukkan ini nilainya B, berarti besarnya ini adalah FB gitu ya. Nah, kita itu sedang
menghitung titik per titik. Kita bagi kecil demi kecil deh, kecil gini ya. Nah, kita bagi garisnya, sehingga kalau kita bagi-bagi kita punya elemen kecilnya di sini sebesar dx seperti itu. Nah, atau bisa juga kalau misalkan nanti titiknya itu berupa tiga dimensi gitu ya. Kalau kita gambarkan tadi kan satu dimensi kan, kalau kita buat menjadi 3 dimensi, which is kalau 3 dimensi di sini ada x, ada y, ada z. Nah, gitu ya. Dari titik A menuju di titik B kan, ini ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti kita sedang menjumlahkan ini titik masing-masing deh, ya. Nah, titik masing-masing kita jumlahkan ini. Nah, ya. Dari mana? Dari A ke B. Sepanjang apa? Sepanjang DL, gitu ya. Gitu. Kita jumlahkan titik-titiknya sehingga sepanjang AB, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang mana? Jadi kalau misalnya tadi kita punya bahwa kalau kita tahu bahwa T-nya itu A-nya bergantung pada itu, ini ya. Kesimpulannya adalah kalau kita ambil bentuk diferensialnya, diferensial totalnya ya, secara kalkulus, secara Fismat kan gini. Perhatikan do A, do X, ini ya, dx ya, tambahkan dA, dy, tambahkan do A, do Z, dz ya. Which is kita tahu bahwa ini nilainya itu sama dengan ini kan, dA ini kan sama dengan ini divergensi A dot dl ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau kita mengintegralkan semuanya ini deh, ya, integral seluruh titik seluruh titik skalar A itu tadi, ya, kita jumlahkan semua. Mengintegralkan itu artinya menjumlahkan semua. Ya, kita jumlahkan semua, gitu ya. Ini tuh do dl itu sama kayak kita sedang mengukur selisih suatu skalar pada titik B dikurangi dengan titik A, gitu ya. Ini gitu. Nah, ini apa makna fisiknya? Jadi kayak misalkan contohnya ya, kita punya menara Eiffel ya. Nah, ini kita lakukan penafsiran interpretasi geometris. Ini ya, geometri. Nah, ini ya, jelek sekali tulisannya. Itu ya, kita tanyakan bagaimana interpretasi geometrisnya, gitu ya, interpretasi geometrisnya. Jadi kamu misalkan punya menara Eiffel deh, nah ini ya, atau pohon deh, nah ini pohon ya, nah, itu ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, keduanya itu sama ukurnya. Ini ruas kiri, perhatikan pada ruas kiri. Ini itu artinya kita mengukur sedikit demi sedikit. Divergensi itu artinya selisih deh, ya. Jadi ini pada ruas kiri itu kita sama aja kayak mengukur ini pakai penggaris, ya. Kan nggak mungkin dong kita mengukur pohon pakai penggaris, meskipun sah-sah saja. Kita ukur pakai penggaris satu persatu, ukur pakai penggaris, ukur pakai penggaris, ukur pakai penggaris, ukur pakai penggaris sampai ini. Terus kita jumlahkan semuanya, itu namanya kita sedang mengukur penggaris, mengukur setiap kecil panjangnya pakai penggaris itu. Nah, itu sama kayak kita sedang mengukur tinggi pohon pakai suatu meteran ya. Ini kita kasih meteran. Nah, ini ya, kita kasih meteran. Nah, ini dari A sampai B. Nah, itu ini yang mana ini sama dengan A B dikurangi A pada fungsi A. Kita kan lebih gampang pakai meteran. Kita kasih meteran di sini, yang bawah hitung, oh kamu panjangnya 0, oh kamu yang ada di atas pohon panjangnya sekian, diukur selisihnya, jadilah panjangnya. Atau bisa juga kita ukur pakai penggaris satu persatu, terus kita jumlahkan semua, itu integral artinya, gitu ya. Itu interpretasi geometrisnya. Dengarkan itu, nanti tak keluarkan itu di ujian itu. Makanya kamu harus lihat video-video ini. Nah, dan kalau kamu lihat di Imratus di soal tugas yang kemarin, itu jawabannya tuh semuanya ada di papan.
sebagian ada di lisanku, di omonganku gitu. Cuma bedanya kemarin itu kita nggak pakai video. Itu ya. Itu namanya, ini adalah teorema fundamental gradient. Itu ya. Nanti ada lagi yang lain. Nah, itu ya. Yang kedua itu adalah ada yang namanya ini ya, teorema fundamental divergensi ya. Itu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya itu nanti dikaitkan dengan divergensi deh. Bentuknya gini, dikaitkan dengan integral garis, ya. Jadi kalau kita punya vektor A, gitu ya. A itu adalah suatu vektor. Nah, kalau kita divergensikan A-nya, gitu ya. Hati-hati, divergensi ada titiknya ya. Dikalikan elemen volume V pada seluruh volume V itu sama dengan integral pada surface A dot dA ini ya. Nah, apa ini makna fisisnya? Itu pertanyaannya, gitu ya. Nah, ini interpretasinya apa? Gitu ya, interpretasi ya. Jadi bisa kamu bayangkan A itu adalah vektor ya. Ini adalah suatu vektor. Atau kamu bisa bayangkan sama kayak aliran fluida, gitu ya. Nah, itu aliran fluida. Nah, di mana fluidanya itu apa namanya? Muter, gitu ya. Itu muter. Nah, ini. Jadi kalau kita punya apa namanya? Gambar air itu pusaran air deh, seperti itu. Gitu ya. Nah, hati-hati. Ini ada divergensi loh ya. Divergensi. Apa artinya divergensi? Artinya divergensi artinya kalau kita punya aliran fluida, alirannya itu gini, nyebar, itu ya, seperti itu. Nah, ini adalah divergensi A. Kalau misalkan kita integralkan ini terhadap seluruh volume V, artinya kita itu sedang menghitung total, itu ya, total apa? Total aliran vektor A, gitu ya, pada volume V. Gampangannya kamu tuh sedang mengukur pusaran air ya yang kamu bungkus pada volume V. Nah, gimana cara mengukurnya? Kayak gitu ya. Itu pertanyaannya. Itu. Bagaimana cara mengukurnya? Seperti itu. Ya. Cara mengukurnya itu sama kayak ini, sama kayak integral A dot dA, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sama kayak kamu mengukur ini ya, mengukur A dot dA, mengukur berapa ya, ini sebentar ya, itu mengukur seberapa banyak fluida yang mengalir pada suatu permukaan, gitu ya. Ini A dot dA ini ya, ini. Jadi ini kita bungkus ya. Nah, ini kita bungkus aliran fluidanya, kita bungkus dengan suatu permukaan ya, ini dA, gitu ya. Nah, itu. Jadi total aliran apa namanya? Total penyebaran vektor A pada suatu volume V itu setara dengan kita mengukur banyaknya suatu vektor A yang menembus suatu permukaan dA, itu ya. Atau gambarnya gini, pusaran air yang muter yang kita bungkus dengan suatu ember itu besarnya sama dengan besar apa namanya, banyaknya air yang mengenai luas ember itu ya. Itu apa namanya, interpretasi geometrisnya, itu ya. Itu yang penting kamu tahu maknanya, karena nanti itu berkaitan sama medan listrik juga, itu ya. Ini sebenarnya ada latihan soalnya, cuma panjang sekali soalnya ya. Yang penting itu tahu cara penggunaannya lah. Yang ketiga itu ada yang namanya ini teorema fundamental ya. Itu teorema fundamental curl, gitu ya. Ini tuh. Nah, teorema fundamental curl
Ya, bagaimana itu bentuknya? Jadi kalau kita punya vektor A, gitu ya, ini, jadi gini, rotasi dari vektor A ya pada setiap yang menembus suatu permukaan A, gitu ya, ini sama dengan, nah ini ya, vektor A ini dl titik p itu poin artinya ya. Nah, gimana cara bacanya ini, Dek? Jadi, curl itu artinya apa? Curl itu adalah air yang muter, gitu ya. Jadi pusaran air. Kalau tadi itu airnya itu lebih ke menyebar, airnya lebih ke menyebar. Jadi ini lebih kepada pusarannya. Kalau tadi itu lebih kepada penyebarannya. Nah, jadi ini kalau kita misalkan punya kita punya banyak pusaran air. Nah, pusaran air gini ya. Nah, ini pusaran air, pusaran air, pusaran air, pusaran air gini ya, pusaran air, dan seterusnya ini ya. Nah, ini ya. Ini tuh artinya pusaran air. Jadi ini setiap vektor A. Nah, gitu ya. Pusaran setiap vektor A itu ini. Nah, tapi kalau misalkan kita hitung semuanya, ini, itu artinya apa? Kita menjumlahkan, mengintegralkan pada suatu permukaan dA, ya. Itu cara hitungnya itu D setara dengan ini. Nah, ini tuh artinya apa? Setara dengan kita menghitung besar vektor A pada pinggirannya. Jadi ini kita itu cuma ngitung pinggirannya toh. Yang mana itu? Ya ini, sisi-sisinya ini. Nah, sini, gitu ya. Jadi kita itu cukup ngitung pinggirannya doang. Nah, pada setiap titiknya, titik ini, titik itu, titik ini, titik ini, titik ini, itu ya. Ini sepanjang DL, gitu ya. Nah, ini, gitu ya. Nah, ini sama dengan integral poin P A dot DL, seperti itu deh. Itu ya, yang jelas ini setara, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, aku harap kamu ngerti ya. Ini nggak tak kasih soalnya ya karena panjang dan waktunya juga nggak nutut. Nanti berikutnya kita sudah masuk langsung aja ke elektrostatika ya. Ini 3 pertemuan aja. Sebenarnya ini tuh dasarnya dari kalkulus integral itu, gitu ya. Nah, cuma aku lebih menekankan ke fisiknya aja. Yang ini ke cara ngitungnya, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Nah, oke. Gitu aja. Sebentar, aku mau tanya. Tak absen dulu ya. Nah, ini. Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak.